Bapak. Maaf saya ganggu waktunya Bapak. Selamat siang Bu Seni. Tidak apa-apa Ibu. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Apakah saya bisa gunakan waktu Bapak nih sebentar untuk berbicara dengan Bapak? Bisa tuh Ibu ya. Saya meluangkan waktu kapan saja jika ada hal yang penting untuk kita bicarakan ya Bu ya. Coba apa yang ingin Ibu Seni sampaikan kepada saya Ibu? Hmm, saya mau cerita nih Pak tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Merasa saya itu sudah buntu Bapak untuk mengatasinya. Seperti itu Ibu. Baiklah Ibu, apa yang Ibu Seni dapatkan nih dari pembicaraan atau percakapan kita ini Bu? Saya menginginkan adanya solusi Pak untuk mengatasinya. Oh, seperti itu. Nah, Ibu ingin agar mendapat masukan untuk membuat perubahan dalam proses belajar. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali Bapak. Saya berharap demikian. Baik, Ibu. Nah, coba ceritakan ya apa yang Ibu alami seperti itu, Bu. Jadi begini Pak, saya sebagai guru ya Pak ya merasa kurang puas nih karena prestasi belajar sebagian siswa di kelas saya itu sangat rendah. Nah, hal ini Hmm. terlihat dari kemampuan dalam memahami dan mengerjakan soal-soal mereka selalu tidak tuntas dalam pembelajarannya. Hmm, Menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat sehingga prestasi siswa tersebut rendah, Bu? Kalau menurut saya sih ya Pak ya, siswa ini semangat dan memotivasi mereka itu untuk belajar rendah sekali. Minat untuk belajarnya pun masih kurang. Seperti tidak serius saat belajar di kelas. Mereka hanya mau bermain saja, bahkan saling mengganggu sesama teman saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi masalahnya seperti itu, Bu. Nah, kalau begitu saya boleh tanya dulu ya, Bu ya. Selama ini apa yang Ibu Seni sudah lakukan dalam proses belajar mengajar? Itu satu. Kemudian yang kedua, maksudnya bagaimana cara gaya mengajar Ibu? Oke, baik Bapak. Selama ini saya mengajar seperti biasa ya Pak ya, selalu memberikan Oke. penjelasan dan menyampaikan materi secara detail. Bahkan saya juga berusaha mencoba untuk memberikan penjelasan secara berulang-ulang. Nah, ada juga siswa yang mampu memahami dengan baik, tapi sebagiannya tetap saja mereka mengalami kesulitan dalam memahaminya. Padahal setiap siswa juga sudah memiliki buku teks masing-masing, jadi mudah untuk belajar dan memberi penugasan. Tapi ketika melakukan post-test ya Pak ya, rata-rata nilai siswa itu tetap saja rendah, ada sebagian juga yang bagus Pak. Oke, tadi kan Ibu sebutkan ada postes ya Bu ya. Nah yang saya boleh tahu Ibu, apa saja sumber belajar atau media belajar yang sudah Ibu gunakan di kelas selama ini Bu? Selama ini saya gunakan buku teks ya Pak ya. Ada juga buku-buku sebagai referensi saya yang saya ambil di perpustakaan. Untuk medianya Hmm, kadang saya juga ambil dari internet, tapi seringnya oke, saya gunakan dalam buku teks ya Pak ya. Misalnya oke. ada gambar-gambar yang ada dalam buku itu, lalu saya memperjelasnya dengan penjelasan. Hmm, Menurut saya sebenarnya sudah bagus yang Ibu Seni sudah lakukan, tapi seperti yang kita ketahui ya bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, karakteristik, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu ya. Nah, apakah Ibu pernah mencoba menggunakan media pembelajaran lain untuk menstimulus atau merangsang minat belajar mereka? Misalnya dengan video pembelajaran mungkin. Betul juga ya. Kenapa ya, Pak ya? Saya tidak pernah kepikiran sampai ke sana. Selama ini memang saya belum mencoba, Pak, untuk media yang lainnya.
Oke, baiklah. Itu salah satu hal yang penting ya Bu ya, bahwa media pembelajaran yang interaktif, bervariasi bisa merangsang minat belajar siswa. Nah, apalagi ada media yang bersifat audiovisual seperti media video pembelajaran, media konkret lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Seperti itu, Ibu. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Saya pikir anak-anak pasti membosankan kalau belajarnya hanya itu-itu saja. Mendengarkan Hmm. penjelasan saya untuk membaca buku juga Pak. Nah, itu berarti harus ada inovasi ya Bu ya. Oke, baiklah, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Nah, kesempatan apa yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini? Saya merasa seperti terbuka ya Pak ya pikiran saya. Saya akan mencoba menggunakan beberapa variasi metode dan media pembelajarannya juga yang interaktif di kelas. Oke. Saya juga berharap untuk bisa menarik semangat dan motivasi belajar mereka, Pak. Oke, Ibu, kira-kira nih kekuatan apa yang dimiliki agar bisa menghadirkan media pembelajaran yang interaktif tersebut? Mungkin untuk saat ini saya sudah belajar menggunakan aplikasi Canva ya Pak ya. Aplikasi itu mudah untuk membuat video pembelajaran yang interaktif. Saya juga akan mencoba membuatnya, apalagi di sekolah kita ya Pak ya, fasilitas berupa laptop dan proyektor juga sudah mencukupi. Jadi saya bisa manfaatkan untuk belajar di kelas. Bagus Ibu, saya setuju. Nah, lalu bagaimana rencana Ibu untuk menjalankan keinginan Ibu itu? Saya akan coba browsing ya Pak ya di internet untuk mencari beberapa referensi untuk membuat video pembelajaran dan saya juga akan baca lalu saya juga akan mencoba untuk mendesain videonya. Oke, bagus ya Bu ya. Tapi tentunya untuk membuat sebuah video pembelajaran yang menarik memang gampang-gampang susah ya Bu ya. Nah, Ya. kalau bagi orang yang sudah terbiasa mungkin boleh dikatakan mudah. Tapi kalau yang belum terbiasa pastinya ada kesulitan seperti itu Bu. Benar demikian Pak, pasti ada kesulitan, tapi tentunya saya akan selalu mencobanya Pak. Baik, syukurlah saya lihat Ibu memiliki motivasi yang tinggi untuk perubahan. Ibu memiliki semangat yang besar gitu kan adanya solusi. Adakah solusi lainnya jika ada hambatan dalam membuat video pembelajaran tersebut? Itu satu. Kemudian misalkan Ibu kesulitan mendesainnya, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan ya Pak ya pada teman saya. Dia cukup mahir dalam membuat video pembelajaran dari aplikasi Canva, Pak. Oh, seperti itu. Baiklah. Nah, itu kan butuh proses ya Bu ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Ibu bisa melatih, mencoba membuat video pembelajaran yang menurut Ibu menyenangkan tersebut? Mungkin mulai mulai hari ini ya Pak ya, saya akan mencoba membuatnya dan minggu depan saya akan mencoba untuk menerapkannya juga di kelas. Oke, bagus. Berarti Ibu sudah punya rencana ke depannya ya Bu ya. Nah, Ya. menurut Ibu, apakah ukuran keberhasilan sesuai dengan yang Ibu harapkan tersebut? Mungkin saya mampu membuat video pembelajaran dan siswa di kelas juga semakin bersemangat ya Pak ya untuk belajar. Mungkin kira-kira itu Pak keberhasilannya. Baiklah Ibu, tentunya saya senang mendengar semangat Ibu dan saya pun tentunya akan selalu mendukung, mensupport Ibu dan selalu mendorong Ibu tetap semangat. Terima kasih Pak. Nah, yang tadi kan sudah terlihat ya bahwa Ibu sudah memiliki komitmen untuk membuat video pembelajaran dengan tujuan agar siswa
bisa menstimulus respon, menjadi menyenangkan, menarik bagi siswa. Nah, kira-kira ada orang lainkah atau siapa teman sejawat atau rekan yang lain yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan itu, Bu? Saya berharap ya Bapak juga bisa mendampingi saya dan saya juga akan berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan saya juga akan selalu meluangkan waktu ya Pak ya ketika di sela-sela istirahat dalam membuat video atau media pembelajaran. Aduh, Ibu, saya merasa terhormat ya. Ibu sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Insya Allah, saya akan meluangkan waktu kapan saja Ibu membutuhkan saya, tidak hanya untuk berkonsultasi, tapi untuk hal-hal yang lain berkenaan dengan peningkatan kompetensi ya, Bu ya. Tapi kira-kira kapan saya dapat melihat hasilnya, Bu? Mungkin saya akan mencoba hari ini ya Pak ya. Saya pastikan minggu depan saya sudah jadi video pembelajarannya. Waduh, hebat Ibu ya, sangat luar biasa, sangat semangat sekali ya. Tapi janji ya Bu ya bahwa Ibu mempunyai komitmen tersebut. Ya Pak, semoga saya dapat menepati janji saya. Baiklah Ibu, setelah percakapan tadi, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya, Bu? Wah, saya sangat merasa senang sekali ya Pak ya. Pikiran saya pun merasa terbuka dan saya juga mendapatkan inspirasi untuk merubah cara saya mengajar dengan menghadirkan media pembelajaran di kelas sehingga dapat menarik minat siswa untuk belajar di kelas, Pak. Baik, syukurlah. Jangan lupa dicoba ya Bu ya. Iya, Pak, saya akan mencobanya. Baiklah Ibu Seni, saya kira waktu kita untuk sharing, berbagi waktu, kemudian bertukar pikiran, saya sudah cukup. Kebetulan saya ada kegiatan yang lain ya, dan saya sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya nanti ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak ya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga permisi untuk kembali ke kelas ya Pak ya. Terima kasih banyak Baik Pak. Ibu Seni, ya baik Ibu Seni, silakan, mangga. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Nyayu Hairunisa sebagai observer dari tim coachingnya Pak Iman, di mana Pak Iman sebagai coach dan Bu Seni sebagai coachee. Dalam percakapan coaching kali ini sudah menerapkan model Tirta ya, di mana tujuannya sudah menyampaikan tujuan dari coaching tersebut. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang membuat perubahan dalam proses belajar mengajar. Kemudian untuk identifikasinya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, di mana coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa pembelajaran di kelas haruslah menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk merangsang minat belajar murid. Kemudian dalam rencana aksi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik tentang membuat perubahan dalam proses belajar mengajar. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga sudah ada ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coaching dan ternyata membuat coaching menjadi yakin
akan keputusan dalam solusi yang diambil. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu Yayu. wabarakatuh. Terima kasih Bu Seni. Sama-sama.